melihat kembali potongan sejarah di tanah Jawa, mengunjungi rumah Allah yang menjadi cerminan kerukunan umat beragama, serta beraktivitas penuh manfaat lagi berpahala. Semua terangkum dalam perjalanan saya di Kota Lumpia dalam Halal Living. Assalamualaikum. Memulai perjalanan di Kota Lumpia, langkah saya mengarah ke Pasar Kelitian. Satu tempat surganya para pecinta barang antik. Mulai perabotan rumah tangga hingga beragam uang lama, semuanya ada di sini. Suasana zaman dulu begitu kental terasa, seolah mengajak kembali untuk bernostalgia di masa lalu. Yap, mumpung Hamidah sedang berada di sini, sekalian saja kita berkeliling kota lama. Let's go! Agar suasana jadulnya makin terasa, jangan lupa pakai sepeda ontel dan topi ala none Belanda ya. Berkeliling ke salah satu landmark ibu kota Jawa Tengah seakan memperlihatkan kembali potongan sejarah di tanah Jawa. Ini dia nih Kota Lama. Nah, di sini berjejer bangunan bergaya Eropa kuno yang menyatu dengan suasana metropolis ala Kota Semarang. Kota Lama dan Semarang adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Meski berbeda nuansa, keduanya menyatu dalam bingkai sejarah. Melalui beragam rentetan peristiwa, dari sinilah ibu kota Jawa Tengah bermula. Sebagai kota dengan penduduk terbesar kelima di Indonesia, kerukunan umat beragama di Semarang tak perlu diragukan lagi. Masjid Agung Jawa Tengah inilah buktinya. Masjid ini berdiri megah nan anggun di tempat berjuluk Kota Seribu Kelenteng. Tak hanya itu, akulturasi budaya juga tampak dari arsitektur bangunan masjid. Kalau dilihat dari desain bangunannya, Masjid Agung Jawa Tengah ini mengadopsi 3 unsur budaya. Ada Jawa, Roma, dan Arab. Unsur Jawa terdapat pada atap masjid yang bertingkat. Kemudian 4 menara runcing gambarkan kebudayaan Arab. Serta gerbang Palataran sepintas mirip dengan Koloseum di Roma. Anggapan kalau masjid hanya sebagai tempat berkumpul orang tua saja, kini sudah nggak laku lagi nih teman-teman hijabers. Sebagai pusat aktivitas bernuansa Islami, rumah Allah ini justru banyak dipenuhi anak muda loh. Beragam kegiatan menarik pun hadir dari mereka. Mulai dari kegiatan yang lekat dengan ilmu pengetahuan hingga kesenian.
kegiatan di sini Remaja Masjid itu sudah ada sejak tahun 2005 sampai sekarang, ya kurang lebih 12 tahun, Mbak. Jadi memang kita dari awal pembentukan Remaja Masjid sampai sekarang itu konsen ke anak muda, terutama di bidang pendidikan. Ada beberapa kegiatan seperti les bahasa Inggris, bahasa Arab, sama les ngaji Al-Quran seperti itu. Tak sekedar tonjolkan akulturasi budaya, bangunan masjid juga syarat akan filosofi nilai-nilai Islami. Seperti air mancur di pintu masuk yang melambangkan 5 rukun Islam, serta 6 buah payung elektrik di pelataran yang melambangkan jumlah rukun iman. Senang rasanya dapat berkunjung ke kota Lumpia nan damai dengan segala keberagamannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan 3 kegiatan olah tubuh. Satu diantaranya adalah berkuda. Tak hanya bermanfaat bagi raga, sekaligus raup banyak pahala, berkuda juga menyehatkan jiwa manusia. Nah, kali ini Mida mau mencobanya. Bismillah, doakan Mida ya teman-teman. Tahukah teman-teman hijabers kalau berkuda bisa diajarkan kepada anak sejak umur 6 tahun? Tujuannya agar sifat kepemimpinan anak akan mudah muncul dan berkembang. Bu Ana, ini kalau berkuda kayak gini tuh berapa lama sih butuh latihannya? Tergantung kita punya keberanian. Kalau kita punya keberanian berani untuk mengendalikan dia, itu cepat, hanya 3 kali latihan kita udah bisa dilepas. Tapi kira-kira aku bisa nggak ya Bu Ana? Saya- Satu kali latihan langsung bisa? Saya lihat pasti bisa. Pasti bisa. Dan saya akan kasih kuda yang safety banget. Ya udah aku coba ya. Coba ya. Sama Isa. Iya. Sama Isa. Kalau bisa masih dituntun. Eits, jangan lupa, sebelum berkuda kita wajib menggunakan sarung tangan, boot, dan pastinya helm. Sama seperti membina hubungan antar manusia, komunikasi saat berkuda juga begitu penting. Kuda akan mengikuti arahan tuannya bila keduanya memiliki jalinan hubungan yang baik. Ya, jangan tegang. Ternyata berkuda itu gampang-gampang susah. Selain harus bisa menjaga keseimbangan badan, juga harus bisa berkomunikasi sama kudanya. Tapi asik banget sih. Nah kayaknya ini pulang ke Jakarta aku naik kuda aja deh. Ya nggak? Ya dong. Oh, ini gimana sih? Sungguh, tak ada sekecil apapun yang Allah ciptakan, melainkan untuk kebaikan hambanya. Sampai bertemu di Halal Living selanjutnya. Wassalamualaikum.